Kita tetap masih fokus memilih produk emas dan kita tetap akan membahasnya secara konsisten. Pertama, sebelum kita masuk membahas secara technical analysis, kita membahas terlebih dahulu faktor fundamental atau trigger penggerak utama yang akan membuat XAU US dollar ini bergerak. Nah, kenapa kita sangat konsen dengan XAU US dollar ini? Karena pada saat ini ya satu-satunya produk yang cukup agresif atau berjalan dengan kencang ya satu-satunya di XAU US dollar, rekan-rekan trader. Oke, kalau yang trading contoh pada hari Jumat kemarin yang ngambil posisi buy, ya saya percaya kemungkinan sih banyak yang bersedih karena mungkin menghadapi cut loss atau mungkin karena equity tidak mencukupi, kemungkinan juga bisa aja melakukan posisi locking ya, posisi locking atau bisa saja menghadapi permasalahan. Karena kenapa? Jika seorang traders itu tidak aware dengan fundamental yang menggerakkan pasar, maka inilah yang akan menjadi biang rungkatnya para traders, khususnya para traders juniors yang hanya mengandalkan technical analysis, apakah itu hanya menggunakan RSI atau menggunakan stokastik, pokoknya yang menggunakan oscillators. Nah, itu saya yakin mereka akan mengalami masalah jika mereka berposisi sebagai seorang buyer. Oke, saat ini kita coba lihat dulu ya, sebenarnya apa yang terjadi. Apa yang terjadi di minggu lalu ya, di dalam minggu ini, karena masih minggu ini ya. Ya, pertama kalau kita melihat bagaimana durable goods order itu kan yang ternyata jauh lebih bagus dari prediksi ya, di 5,3%. Ini adalah sudah merupakan salah satu poin dari Amerika, khususnya di dolar. Kemudian kalau kita melihat juga di CV Consumer Confidence, sebenarnya di YouTube channel sudah saya bahas. Di YouTube channel itu sudah saya bahas. Nah, rekan-rekan tinggal review nanti, lihat lagi. Kemudian bagaimana crude oil inventory yang ternyata bagus untuk mata uang, bagus untuk crude oil, ya minusnya cukup besar sehingga menjadi satu trigger pemicu untuk kenaikan crude oil minyak mentah dunia. Dan kita kilas balik lagi tentang bagaimana suku bunga Amerika, Fed interest rate decision ya yang kedua ditetapkan tetap sama, yaitu pada 3,75%. Dan juga initial jobless claim. Nah, ini menjadi salah satu trigger pemicu ke emas pada hari Kamis ya di 209. Nah, kalau kita melihat sempat mengalami kenaikan dia di level 5.600. Nah, itu adalah initial jobless claim. Kemudian kalau kita melihat pada bagaimana komentar dari Presiden Donald Trump ya, juga bagaimana PPI month of month di report dan Chicago PMI. Nah, di 54 yang diprediksi sebelumnya diperkirakan 43. Oke, itu sebenarnya sudah berlalu. Sebagai seorang traders yang perlu kita waspadai ya untuk yang akan kita hadapi di minggu depan, yaitu dimulai dari hari Senin 2 Februari 2026. Nah, kita perlu mewaspadai karena akan ada rilis ISM manufacturing. Price-nya di bulan Januari yang akan dilaporkan. Previousnya 58,5, cuman
Prediksinya belum keluar. Ya, dan juga pada pukul yang sama ISM Manufacturing PMI di 47. Nah, ini yang akan menjadi problem atau masalah bagi traders karena JOLTS-nya ini, job openings, laporan di Desember. Nah, jika nanti sampai ternyata dia lebih jelek, JOLTS-nya, job openings-nya, maka ini berpotensi juga berpengaruh kepada XAU US dollar pastinya, rekan-rekan. Oke, kemudian pada 4 Februari 2026 ada ADP non-farm. S&P, ISM, ya, sama inventory juga ada di sana. Kemudian yang akan membuat lebih bergejolak lagi sebelum non-farm payroll, yaitu initial jobless claim, ya, pada hari Kamis, yang sebelumnya datanya 209. Nah, kemudian yang akan bikin banyak orang jantungan itu nantinya adalah pada laporan non-farm payroll di Januari. Nah, yang sebelumnya adalah 50. Nah, itu pengantarnya. Oke. Sekarang barulah coba sesudah kita mengetahui tentang data ini, nah barulah kita coba kulik terlebih dahulu apa dan bagaimana data ini berpengaruh terhadap pasar. Ya, harus begitu, harus ada acuannya. Fokus utamanya itu nanti yaitu terdiri dari tiga bagian pada minggu depan, yaitu tentang bagaimana pasar itu melihat kesehatan sektor manufacturing dan jasa di Amerika Serikat. Kemudian pada kondisi tenaga kerja yang dilirik sama traders itu adalah JOLTS-nya, ADP dan non-farm payroll. Nah, itu bagian kedua. Dan bagian ketiga itu adalah tekanan inflasi, yaitu price index dan average hourly earnings. Nah, tiga data inilah yang akan berpengaruh terhadap kebijakan daripada Bank Sentral Amerika. Ya, dari tiga data ini berpengaruh. Oke, kita mulai dulu pada hari Senin. S&P Global PMI, di sini kan kita lihat ya, previous data 51,9, sebenarnya ini kategori pada ekspansi ringan. Ya, dan ISM yang PMI-nya di 47,9, ini sebenarnya masih bisa kategorikan ini masih berada dalam kontraksi. Nah, untuk sinyal ekonomi Amerika dari dua laporan data ini dapat kita buat satu rumusan, sebenarnya masih belum solid. Ya, kalau untuk ISM Manufacturing Price yang 58, jadi masih belum ada, artinya begini, artinya tekanan harga ini masih cukup tinggi sehingga ya inflasi sebenarnya masih belum dapat dijinakkan di Amerika. Nah, begini cara menganalisisnya. Sehingga kalau untuk US dollar ini kecenderungannya dia mix. Dia kuat di inflasi tapi lemah pada pertumbuhan. Kuat di inflasi tapi lemah. Nah, kalau di emas, ya kita bisa melihat nanti pada hari Senin dia cenderung ya ada sedikit bukan rebound ya, kemungkinan ada koreksi untuk naik sedikit karena cenderung ditopang ketidakpastian ekonomi. Nah, itu kalau pada hari Senin. Sedangkan pada hari Selasa kan ada 3 Februarinya. Di situ kan ada JOLTS ya, job openings yang 7.146 RM. Nah, kalau kita melihat dari simpulan ini, kecenderungan ini pasar tenaga kerja itu sudah mulai dingin ya, rekan-rekan. Nah, ini akan berdampak kepada US dollarnya melemah. Nah, pada hari Selasa potensi untuk emasnya itu untuk mulai merangkak sedikit naik ada, tapi belum naik benar. Tapi potensi. Di hari Rabu nantinya ADP
ADP-nya untuk unemployment change-nya sebelumnya kan 41K ya. Ini sebenarnya cukup rendah untuk tingkat pertumbuhan tenaga kerja. Itu kita bisa melihat karena dia sangat rendah berarti pertumbuhannya itu melambat. Ya, kecenderungan melambat. Kalau di ISM manufaktur PMI yang 54,4, oke, masih bisa kita kategorikan bahwa sektor jasanya masih cukup kuat diprediksi, ya. Nah, untuk yang trading di crude oil itu artinya jika nanti ternyata dia lebih besar dari stoknya, lebih besar dari yang sebelumnya, maka sedikit menekan pergerakan daripada harga crude oil. Tapi jika dia minusnya lebih banyak, nah maka bisa terjadi pergerakan yang volatile, artinya emas juga akan terpengaruh, yaitu dia selama dia mengalami minus yang cukup ini bisa menarik emas juga untuk sedikit naik ke atas ya, tetapi harus diperhatikan pada data tenaga kerja yang tadi, yaitu ya artinya harus ada korelasinya di sana. Di hari Jumat untuk initial jobless claim, jika nanti ya contohnya di angkanya di 209 dia tampil, maka sebenarnya belum ada stabilisasi di sana, artinya krisis masih belum berakhir. Dampaknya untuk US dollar itu sebenarnya sih lebih kepada sistemnya dia netral dan emas bisa ada konsolidasi di market emas. Jadi tanggal 6 Jumat, nah ini sangat krusial bagi kita traders emas karena ada non-farm payroll. Oke, non-farm payroll di sini coba kita lihat, sebelumnya hanya ada angka 50K. Ya sebenarnya ini sangat lemah, rekan-rekan. Kenapa? Karena kita juga harus memperhatikan untuk unemployment change sama average hourly earnings. Nah, jadi kalau dia angka-angka ini kurang lebih sama dengan sebelumnya, berarti ada sinyal perlambatan untuk ekonomi Amerika, dan itu memiliki dampak yang besar terhadap US dollar, bisa mengalami tekanan, dan untuk emas memberikan dorongan kenaikan. Jadi ada ekspektasi kemungkinan jika demikian maka The Bank Sentral Amerika akan memperlakukan dovish. Oke, jadi simpulannya ya, kemungkinan data tenaga kerja itu memang masih melemah di sana dan inflasi masih belum sepenuhnya turun, sehingga dapat kita lihat risiko ekonomi Amerika Serikat itu sebenarnya meningkat. Ya, dia meningkat. Biasanya di dalam pekan ini kita bisa melihat US dollar itu kecenderungannya itu adalah mengalami pelemahan, untuk emas tetap dominan. Ya, tetap dominan. Nah, bisa jika nanti ditarik sedikit ke bawah, berarti itu time to buy untuk bisa mempersiapkan diri menjadi buyer. Karena kenapa? Akan terjadi volatilitas tinggi terutama pada malam Jumat dan hari Jumat. Oke. Nah, itu secara fundamentalnya. Kalau fundamentalnya sudah beres, kita sama-sama pelajari, rekan-rekan, maka yang perlu kita lihat ini adalah technical analisisnya. Nah, secara teknikalnya, yaitu harga di 5.600 itu sudah merupakan resisten. Nah, ini bisa kita lihat dari busur pergerakan harga. Saya coba gambarkan dulu sekali lagi. Nah, dari kenaikan ke sini. Oke. Coba ya. Sayangnya ini saya nggak bisa share ya di YouTube ya. Oke, bagi rekan-rekan yang ingin belajar, nanti kita di workshop di belajar trading emas tanggal 27 Februari ya, on-site di Sonotopas Tower lantai 17. Oke, bagi rekan-rekan yang ingin ikut belajar itu gratis ya. Yang penting daftar terlebih dahulu. Ya, daftar, ya ikuti ketentuannya, apa aja syaratnya, nanti just follow. Di sini rekan-rekan kalau melihat ya, artinya
ini adalah perkiraan yang sudah kita buatkan. Perkiraan yang kita sudah buatkan artinya mengalami penurunan yang berpotensi kemungkinan masih akan mengejar di next level ya, next level yang ada di sini. Oke, di 4540 potensinya. 4540 potensinya akan mengalami pergerakan penurunan ya, rekan-rekan ya. Kalau menurut berdasarkan daripada fundamental yang ada, jadi tingkat analisisnya masih cenderung akan mengalami tekanan penurunan untuk emas. Dari mana dasarnya? Ya, dasarnya seperti yang sudah kita bahas tadi, artinya secara keseluruhan ya, artinya masih dominan kepada tekanan penurunan. Tekanan penurunan di area level di 4.500 ya rekan-rekan ya, 4.500. Oke. 4.500 US dollar. Ini saya tidak menakut-nakuti rekan-rekan yang berposisi buy ya. Maafkan daku. Cuman ini begini, cuman ini saya harus kasih tahu agar misalkan rekan-rekan yang trading itu bisa lebih berhati-hati. Ya. Oh iya, master supportnya di berapa? 4.500 si Cenggo. Supportnya di 4.500. Oke, resistennya yang kemarin itu sebenarnya di 5.600 itu resistennya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Supportnya saya sudah jawab ya. 4.500. Ini rekan-rekan saya belum seberapa paham menggunakan TikTok ya, jadi maafkan daku. Maklum generasi kami ini generasi lama ya. Jadi ketika menggunakan sosmed yang ini kurang paham. Ada lagi yang mau bertanya rekan-rekan? Fundamentalnya bagaimana Mas? Oh tadi nggak ngikutin yang fundamentalnya ya. Oke, saya coba kasih rangkuman ulang ya. Dasar pertamanya itu pertama. Yang kemarin itu geopolitik tension itu sebenarnya sih sudah lewat ya, sudah lewat. Nah itu sudah lewat. Nah saya kasih poin-poinnya aja ya tentang fundamentalnya ya. Oke. Cuman kalau saya arahin kameranya nanti saya bingung lagi ngutarinnya. Jadi saya coba review ulang lah ya, sabar-sabar lah ya, karena saya masih belum ahli. Nah fundamentalnya begini, yang dilirik sama traders atau investor pada minggu depan itu, yaitu bagaimana sinyal ekonomi Amerika ini memang masih belum solid. Itu dulu ya. Kenapa? Karena di manufacturingnya, S&P Global sama ISM-nya itu masih ada, memang ada sedikit ekspansi kecil, tetapi ada kontraksi yang dapat kita lihat. Nah, sehingga dapat kita simpulkan dengan angka yang kita bisa lihat di manufacturing price-nya 58,5 itu, sebenarnya dapat kita simpulkan inflasi itu masih belum jinak. Ya, kira-kira demikian. Oke, kawan-kawan, supaya kita didukung sama TikTok, boleh di tap-tap layar ya. Di tap-tap layar, ya terima kasih yang sudah tap-tap dan di-share ya. Jangan lupa di gambar love-nya di pling. Oke, sebenarnya belum jinak ya. Nah, belum jinak. Sehingga simpulan pertama begini pada hari Senin. Untuk US dollar itu sebenarnya kekuatannya dia masih mix. Ya. Mixnya itu kenapa? Karena kuatnya di inflasi tapi lemah di pertumbuhan. Begitu poinnya. Nah, kemudian adalah untuk emas bagaimana? Untuk emas, dia memang akan ada sedikit kenaikan karena kenapa ditopang ketidakpastian ekonomi. Secara analisis fundamental pada hari Seninnya kan demikian ya. Nah, itu. Nah, di hari Selasa nantinya,
di hari Selasa yang akan terjadi itu, orang akan melihat bahwa untuk US dollarnya akan sedikit mengalami pelemahan, dan yang kedua ada bullish moderat untuk emas itu. Nah, dasar analisisnya dari mana? Untuk JOLTS-nya, job openings-nya itu kan sebelumnya kan di 7.146 M. Artinya pasar tenaga kerja itu lebih dingin sebenarnya. Tapi kalau misalkan nanti JOLTS-nya jauh lebih besar, maka hati-hati kawan-kawan ya. Nah, dampaknya yang akan terjadi pada hari Selasa itu ada sedikit pelemahan terhadap US dollar, dan untuk emas itu bullish moderat. Kira-kira demikian. Nah, di hari Rabu, ini jangan lupa, hari Rabu itu juga merupakan, seminggu ke depan itu merupakan hari yang penting bagi kita traders XAU. Kenapa? Karena begini, US dollar akan cenderung volatile di sana. Jadi, untuk emasnya itu ada memang sedikit penguatan selama nanti contohnya data tenaga kerjanya itu melemah. Nah, data tenaga kerja yang dimaksud itu per kategorinya begini. ADP itu kan adalah alat ukur untuk melihat pertumbuhan tenaga kerja. Nah, jadi angka 41K itu sebenarnya itu adalah angka yang minim, angka rendah. Itu angka rendah itu, bukan angka yang bagus. Tapi kalau misalkan dia nanti ADP-nya ternyata dia ADP non-farm-nya dia sudah mengeluarkan prediksi, ini kan berhubung karena ini adalah Saturday, ini adalah hari hari Sabtu, jadi kan belum ada rilisnya, kan belum ada. Nah, jadi karena rilisnya belum ada, artinya kalau kita melihat di ADP-nya ada sedikit perlambatan nantinya, dan di non-manufacturing-nya, sektor jasanya itu kuat. Nah, ini mix data begini yang akan membuat rekan-rekan traders ini akan sedikit kebingungan ya. Itu sudah pasti ya. Oke, kemudian adalah untuk hati-hati ya, memang di inventory previous inventory crude oil-nya itu kan minusnya kan 2.295. Itu memang bagus untuk crude oil. Ya, karena kenapa? Harga minyak naik, artinya ada tekanan inflasi. Nah, sehingga disimpulkan bahwa US dollar itu akan mengalami volatile pada hari Rabu itu. Tetapi untuk emas, ya kuat dia selama tenaga kerjanya, ADP-nya yang menjadi acuan kita ya. Nah, hari Kamis, nah kita akan melihat bagaimana US dollar itu cenderung netral. Nah, sementara untuk emas akan terjadi konsolidasi. Karena apa? Ini base analisisnya itu dari initial jobless claim kan 209. Nah, ini 209 initial jobless claim sebentar ya. Nah, ini juga kan belum ada prediksinya ya. Nah, tetapi perlu diperhatikan di dalam poin ini kalau misalkan nanti initial jobless claim-nya lebih sedikit, artinya masih terkategori dia stabil ya, kategori stabil. Tapi jika dia lebih besar, maka hati-hati rekan-rekan. Nah, di Jumat ini paling krusial. Karena kenapa? Di non-farm payroll itu kan 50K ya, 50K diprediksi non-farmnya 50K, dan unemployment-nya kan 4,4%. Nah, 4,4% ini kan adalah unemployment rate-nya di 44. Oke. Nah, sementara di average hourly earnings-nya sebelumnya kan datanya kan 0,3. Artinya kalau based on data berdasarkan misalkan dari fakta yang ada, dapat kita buatkan satu rumusan bahwa sebenarnya sinyalnya ini cukup jelas bahwa di Amerika masih ada perlambatan ekonomi. Ya, perlambatan ekonomi yang artinya
Nah, ini bisa membuatkan tekanan terhadap US dollar dan hati-hati ya untuk emas. Oke. Jadi ekspektasi pasar dapat kita simpulkan ini dovish. Nah, secara overall setelah tadi kita membahas fundamentalnya, itu tidak bisa diambil satu persatu, tetapi cara menganalisisnya itu langsung. Contohnya jika variabel demi variabel itu dijahit dan dirangkai, ya, maka dapat kita simpulkan data tenaga kerja itu sebenarnya masih lemah kalau based on data. Nah, kemudian adalah inflasi ini belum turun sepenuhnya. Nah, di sini juga dapat kita lihat artinya risiko ekonomi Amerika ini cukup meningkat lah ya, cukup meningkat. Nah, secara jangka pendek ya, US dollar itu ada pelemahan dan XAU-nya itu ya secara teknikalnya kita lihat ada sedikit kenaikan ya. Nah, cuman perlu diingat volatilitas tinggi itu masih cukup ada, masih cukup tinggi volatilitasnya kawan-kawan. Ya, volatilitasnya masih cukup tinggi. Dari mana? Volatilitas tinggi, jangan berasumsi bahwa harga itu benar-benar akan naik. Volatilitas yang dimaksudkan di sini adalah kecenderungan tekanan penurunan di dalam volatilitas. Nah, kalau secara kita gabungkan dua keilmuan ini, saya melihat bahwa supportnya itu masih berada di 4.500. Kira-kira demikian ya kawan-kawan ya. Oke, ini ada lagi nggak ya? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak kawan-kawan? Oke, kalau tidak ada, kita tutup ya. Kita tidak lama-lama. Yang penting sudah memenuhi permintaan dari kawan-kawan untuk dibukakan live untuk berdiskusi. Atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Silahkan. Sebelum kita tutup. Oke, terima kasih juga Pak Ilham ya. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada ya. Oke, baik, demikian dulu. Nah, disclaimer on. Saya harus selalu mengucapkan disclaimer on karena ini bukan mengajak rekan-rekan untuk melakukan transaksi buy sell sesuai dengan posisi saya, tetapi ini merupakan suatu ajang untuk mengasah analisis daripada kita semua. Siapa tahu ada opini yang berbeda dari kita, jadi kita bisa saling melakukan koreksi. Semoga bermanfaat rekan-rekan ya. Selamat sore.